Kembali lagi bersama dengan Noel di sini di channel podcast dini hari. Kali ini saya berdua dengan Edi, Mas Titi Pucuk, dan saat ini Selamat malam, geng. oke. Gitu. Saat ini kita juga kedatangan tamu. Tuh, Dari mana, Mas siapa, dan monggo silakan namanya kita perkenalkan. punya adik-adik tingkat waktu SMA ya. Ya, jadi Tapi lulus duluan. lulus duluan. Oke, silakan perkenalkan. Oke, malam semuanya. Malam. Oke, perkenalkan saya Padahal subuh nih. subuh semuanya Sudah berarti ya. sangat subuh. Oke, perkenalkan saya FT Rizky Prasetyo, saya seorang anak Merauke yang mengambil jurusan di bidang kesehatan, yaitu profesi fisioterapi. Dan apalagi yang harus dikenalin ya? Oh, iya, ini pokoknya malam ini kita mau bicara tentang fisioterapi. Iya. Oh, tentang jadi ceritanya ini fisioterapi. mau Jadi bahas ceritanya- profesi saya nih. Iya, lebih ke profesi, soalnya untuk profesi itu fisioterapi itu masih sangat peminatnya itu masih kurang banget. Jadi mungkin dengan caranya menerangkan fisioterapi seperti apa, mungkin teman-teman dari Merauke ini selain cita-cita pengen jadi dokter, polisi, atau Bisa pengen jadi pilot, fisioterapi. fisioterapi. Yoi. Jadi ya silakan ceritanya nih, profesinya nih fisioterapi seperti apa, monggo. Sebenarnya fisioterapi sendiri ini salah satu profesi kesehatan yang bergerak memberikan pelayanan di bidang gerak dan fungsi, dan bisa dibilang fisioterapi seorang profesi kesehatan yang ahli di bidang gerak. Bukannya tukang pijat ya. Iya, bisa dibilang itu miskonsepsi ya, karena saya sendiri sering ditanya, kalau di fisioterapi berarti dipijat dong. Itu- Tukang pijat bersertifikat. Beri jasa. Beri jasa. Jasa. Satu, ya kan? Sebenarnya itu miskonsepsi yang sangat sering dialami, yang saya alami sih, karena nyatanya apa yang kita berikan ini kan tidak melulu soal pijatan atau apapun itu, karena fisioterapi ini berbicara soal gerakan dan intervensi atau produk yang kita berikan juga itu bagaimana gerakan itu mempengaruhi atau memberikan efek pengobatan. Jadi kalau misalnya dikatakan fisioterapi pijat yang mana nih? Betul. Jadi agak miskonsepsi kalau itu wajar, karena di lahan atau di masyarakat pun saya sering mengalami pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Tuh, saya juga salah satunya sih. Semoga dengan podcast ini bisa membuka ya wawasan, Meluruskan. Iya untuk teman-teman semua yang ada di Merauke tuh. Oke. Terus kenapa sih lu memilih fisioterapi? Padahal Ini mau- banyak cita-cita yang lain yang ya saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, tapi ternyata kenapa memilih fisioterapi sebagai sebuah profesi yang harus didalami? Oke. Mau jawaban yang jujur atau jawaban yang peres nih? Aduh, Sebenarnya silakan. Jujur tuh. Jujur. Iya. Jujur, fisioterapi ini dulunya memberikan saya pandangan baru, karena sebelum saya masuk ke fisioterapi saya juga mempunyai minat masuk ke dalam pendidikan dokter, namun terhambat biaya dan mungkin otak saya juga waktu itu masih nakal ya, jadi belum bisa untuk tembus hingga keterima lah. Tapi Gini, di akhir juga sebenarnya saya terhambat di biaya. Namun yang lebih penting lagi sebenarnya fisioterapi ini, ketika saya sebelum masuk dan saya mencari tahu tuh, dia memberikan saya sudut pandang baru mengenai apa itu dunia kesehatan dan konsep sehat itu seperti apa, dan fisioterapi ini memberikan sudut pandang seperti itu, dan akhirnya memberikan ketertarikan tersendiri hingga pada akhirnya saya masuk dan menjalankan pendidikan sebagai calon profesi fisioterapi. Itu saya sadar bahwa konsep sebuah pengobatan itu tidak melulu tentang obat, tapi aktivitas fisik pun bisa berakibat menyembuhkan gitu ya. Bahkan kalau di fisioterapi sendiri kita bergerak di 4 aspek,
preventif pencegahan, kuratif pengobatan, promotif peningkatan, dan rehabilitatif pemulihan dari kondisi seseorang. Itu yang menurut saya menjadi ketertarikan tersendiri akhirnya ketika saya masuk ke dalam dunia profesi fisioterapi ini sendiri. Terus dari untuk pendidikannya sama aja sih, sama aja nggak sih, maksudnya Kayak profesi dokter gitu dokter ya? gitu. Sama jadi Setelah itu ada penjurusannya berarti. fisioterapi sendiri saya mengambil S1. Setelah S1 alhamdulillah 4 tahun sih waktu itu. Weh, mantap. Tidak. Sombong Kok kita yang kuliah lama nih udah sombong sama Kita kan cashback. Kan lebih lama, katanya lebih mendalami kan. lebih lama. Nyatanya nganggur. Ya habis itu saya menempuh pendidikan profesi setelah S1 itu 1,5 tahun, dan namun terrealisasikan 2 tahun karena memang kampus saya dulu mengadakan wisuda atau sumpah profesi yang saya lakukan itu hanya dilakukan 2 kali dalam setahun, hingga ada jeda sekitar 3 bulan ketika saya melakukan pendidikan profesi selesai. 3 bulan sempat nganggur, dan di bulan ketiga setelah saya menyelesaikan pendidikan profesi itu baru saya dilantik sumpah profesi di universitas tercinta saya di Yogyakarta. ternyata fisioterapi ini ada ini juga ya, sumpah profesi ya, sama kayak Ya ini kan dokter ya. profesi profesional ini. Hampir semua Sebagai tenaga tukang- kesehatan tuh punya sumpahnya lah ya, untuk karena kita kan bisa dibilang pengabdi kemanusiaan ya. Kita mendedikasikan diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Jadi dulu 2 tahun 2 tahun 2 tahun pendidikan profesi tuh- totalnya. pendidikan profesi itu buat apa saja? Waktu itu kok buat apa, coba cerita dong. Jadi S1 kemarin kan kita bisa dibilang banyak bergerak di teori dan literasi ya. Baru pada saat pendidikan profesi itu kita pure masuk ke lahan praktik untuk memperdalam skill dan pengalaman kita dalam berinteraksi dengan pasien. 2 tahun itu kita dibagi lagi dari beberapa stase, ada stase tentang jantung, tentang orang tua, kesehatan olahraga, untuk yang wanita ada terkait kesehatan wanita dan lain-lainnya. Tambahan ada K3 dan ekonomi untuk perusahaan, yang salah satu menjadi terobosan juga dari bidang fisioterapi. Jadi di pendidikan profesi itu kita pure praktik Praktek kerja ya, bisa dibilang praktik kerja. berarti itu kemarin praktek kerja di mana? Kalau dari Kalau kampus fisioterapi dari kampus sendiri itu kan sebenarnya kebijakan dari masing-masing kampus ya, ada di satu daerah kayak di Bali contohnya itu banyak mengambil di Bali sendiri. Kalau kita kebetulan di Yogyakarta ini di Unisa, kampus tercinta nih ya. Indonesia ya. Prakteknya di mana aja nih? Ya dia provide atau memberikan kita lahan praktek itu di beberapa rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Pulau Jawa, dan juga beberapa rumah sakit umum yang ada di Pulau Jawa. Bahkan kemarin saya dari Sidoarjo terbang bisa sampai kembali lagi ke Yogyakarta, habis itu ke Semarang, ada yang sampai ke Bandung. Kok terbang ya? Ya kan, masa Suanggi juga nih. karena kemarin juga banyak yang mengalami mepet waktu. Jadi kita pas pindah stase, pindah rumah sakit, kita hanya punya waktu 2 hari untuk pindah dari satu kota ke kota lain. Jadi mau tidak mau kita memanfaatkan pesawat kemarin ya. Lumayan ya berarti. Siap. Terus ini bagian profesi fisioterapi itu biasanya kan itu berpengaruh pada pasien, lebih ke konsultasi kepada pasien. Nah, itu untuk penerapan terhadap pasien itu seperti apa? Oke, sebenarnya tidak hanya konsultasi, fisioterapi juga Senam mungkin ya kan? cara prakteknya juga selain berkonsultasi punya kewenangan dalam memeriksa, memberikan advice tadi, dan juga menerapkan intervensi atau penanganan fisioterapi itu sendiri. Jadi gambarannya ketika pasien datang itu saya akan meminta inform consent atau surat persetujuan untuk melakukan pemeriksaan fisioterapi. Nanti dari awal sampai akhir akan dijelaskan.
Setelah itu akan ada konsultasi yang sering disebutkan, kita lebih mengenalnya dengan anamnesa. Kita tanya jawab, Anem desa. anim desa. Bisa. Jadi misalnya Edi dan Noel ini datang ke saya akan tanya, jadi kalian berdua nih hubungannya apa? Kita Nah, sahabat. kita lebih memastikan di awal tanya jawab terkait dengan keluhannya. Sebelumnya kita harus mengetahui juga data diri lengkapnya. Hobi itu juga sangat berpengaruh nanti terkait dengan aktivitasnya kan. Jadi kita menanyakan itu keluhannya seperti apa, menggali lagi riwayatnya seperti apa. Nah, prinsip itu yang kita sebut juga dengan history takingnya, kita menggali lagi terkait dengan riwayatnya. Lalu kita melakukan pemeriksaan vital sign atau pemeriksaan yang standar terkait dengan fungsi tubuh, kapasitas tubuh, kayak tekanan darah, suhu, seperti itu. Lalu pemeriksaan spesifik seperti nyeri yang direpresentasikan dengan angka seberapa berat dan keluhan nyerinya. Nah, terkait dengan gerakan nanti ada seberapa derajatnya untuk gerakan yang dilakukan itu terbatas, dan terakhir mungkin pemeriksaan secara fungsional. Jadi keterbatasan itu mengakibatkan fungsi apa nih yang terbatas. Contohnya ketika Mas Edi ngeluhin nyeri lutut, nggak hanya kita lihat bahwa keluhannya hanya di nyeri lutut, tapi kita lihat lagi aktivitasnya terkait dengan penggunaan lututnya itu buat apa, duduk ke berdiri kah, jongkok kah, BAK itu kan juga menggunakan lutut sebagai tumpuan ya. Kalau misalnya kita masih jongkok ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan, karena goals nantinya dari pengobatan atau pelayanan fisioterapi itu bukan hanya menyembuhkan atau menghilangkan nyeri, tapi kita juga mengembalikan fungsionalnya. Gitu. Terus untuk kriteria pasien, kira-kira itu apa saja sih? Misalnya seorang pasien ini dia punya penyakit tertentu dan bisa dirujuk kepada fisioterapi. Kalau kriteria sebenarnya gangguan yang secara awam yang misalnya dirasakan Mas Noel atau Edi ini, kita merasain Mas Tete pucuk. Mas Tete pucuk dong. Kita merasain gangguan gerak, misalnya kok tangan pas tekuk sakit, gerakan apapun di tiap sendi kok nyeri sendi, atau kalau dari sama profesi kesehatan kita menyebutnya gangguan muskuloskeletal atau neurologis, nanti itu bisa dikonsulkan ke fisioterapi dan fisioterapi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa keluhan yang bisa ditangani fisioterapi terkait dengan kesehatan wanita, itu bisa dirujukan. Oh, bisa juga ya? Bisa. Nah, misalnya di ibu hamil tuh, ibu hamil kalau dengan fisioterapi nanti kita akan menerapkan latihan-latihan khusus bagi ibu hamil agar persalinannya lebih gampang, kondisi fisiknya lebih stabil nanti ketika melahirkan. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang fisioterapi. Oh begitu, jadi begitu. Kalau ada anggapan lagi soal fisioterapi itu sebuah alat atau pijat-pijat tuh, atau kalian ke fisioterapi cuma dilakuin kayak begitu, bisa lah tanyakan itu fisioterapi benar, karena banyak juga yang ngeklaim dirinya seorang fisioterapi padahal bukan urusan fisioterapi malahan. Padahal tukang pijat. Nah ini karena kita sudah tadi bicara tentang aktivitas gerak tubuh, saya mau masuk dengan pertanyaan ini nih. Pertanyaan pamungkasnya saya nih. Apa tuh? Pertanyaan terkait ini new normal. Oke. Nah, new normal nih bagaimana kalau dari sudut pandang fisioterapi? New normal ini kalau dari sudut pandang, mungkin bukan fisioterapi secara umum, ini saya sebagai fisioterapi ya, sudut pandang saya pribadi sebagai seorang praktisi fisioterapi. New normal ini ngasih saya ruang untuk lebih bisa lebih mampu menjelaskan terkait dengan bagaimana aktivitas fisik atau latihan itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan atau mencegah dari penyakit-penyakit yang bisa diklasifikasikan sebagai lifestyle injury atau penyakit yang ditimbulkan oleh gaya hidup. Karena
karena minim gerak itu pasti akan menimbulkan keluhan atau menimbulkan sebuah penyakit. Dan juga new normal ini sangat menambah value saya dalam menjelaskan penanganan fisioterapi, karena dulunya itu saya sempat mendapati beberapa orang yang konsul ke saya, terus dia nanya, kita nih konsul tapi malah dikasih latihan, dikasih gerakan kayak kurang pas gitu, obatnya tidak ada kan. Itu kan mereka belum sadar kalau misalnya pengobatan itu bukan hanya tentang obat atau makanan berbentuk obat itu yang kita konsumsi lewat mulut, tapi fisioterapi menyediakan penanganan terkait dengan keluhannya itu dengan solusi melakukan aktivitas tertentu. Karena kita juga melakukan aktivitas tertentu ada dosisnya, yang dalam gampangnya kita bisa bilang itu nanti ada frekuensi, intensitas, waktu. Tetap saja harus dibatasi. Iya, ada dosisnya, ada dasarnya. Dan itu semua apa yang dilakukan seorang fisioterapi itu berdasarkan evidence base atau bukti nyata dalam bentuk penelitian. Kenapa kita selalu mengedepankan penanganan berdasarkan evidence base. Nah, kalau misalnya terkait dengan di normal tadi menambah value itu kan sekarang orang makin sadar ya sih. Kalau kos sendiri bagaimana? Kos makin sadar kan tidak ketika di normal ini kan banyak orang lebih olahraga Betul. olahraga. Nah, Ini sekarang di sini saya orang apa-apa pakai sepeda. Lagi tren itu. Sepeda, terus ini Noel nih tiap hari 2 minggu lalu jogging. Sekarang jogging pakai tangan apa pakai kaki nih? Pakai kaki dong. Jadi jogging. Jalan Jogging. tangan ya jadinya. Nah, itu. Dan itu juga menambah kemudahan lah untuk kita masuk dalam menjelaskan terkait dengan aktivitas fisik mempengaruhi tubuh. Yang paling hangat sebenarnya sekarang kan orang beranggapan dengan olahraga atau aktivitas fisik tertentu dapat meningkatkan imunitas. Betul atau tidak? Ya tentu betul, tapi untuk aktivitas seperti apa, intensitasnya seperti apa, frekuensinya seperti apa, itu bisa dikonsulkan ke fisioterapi. Bahkan juga ada yang tiba-tiba misalnya dalam kejadian seperti ini dengan cara meningkatkan imunitas, tiba-tiba orang banyak berbondong-bondong untuk berolahraga padahal sebelumnya sama sekali tidak berolahraga. Itu ada dampak buruk pasti. itu juga yang saya sering bilang kalau ada yang bertanya tuh, aktivitas fisik itu pedang bermata dua kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Makanya harus tahu kapasitas fisik diri sendiri dulu, mengenal tubuh diri sendiri itu dahulu, baru kita melakukan aktivitas fisik. Nah, di situ mungkin fisioterapi masuk untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan aktivitas fisik yang baik itu seperti apa, yang nantinya akan mengakibatkan hal buruk itu apa saja. Itu nanti bisa ditanyakan atau dikonsulkan ke fisioterapi. Oh begitu. Baru mungkin Noel kok. Kalau So, aku mau tanya-tanya waktu kau lari itu kok ada rasa apa? ya Pantat bergetar begitu kan? biasanya itu kalau kita sudah baru memulai lagi dengan aktivitas olahraga itu biasanya langsung efeknya ke nyeri di bagian tertentu kayak sendi. Itu sakit ya, mungkin itu efek dari sudah lama tidak berolahraga ya kan. Iya. Tapi kalau secara fisioterapi itu kenapa orang pas mulai begitu baru mulai? Ya itu kenapa ada yang namanya progresivitas atau peningkatan secara bertahap kan. Kalau misalnya kok baru 1 tahun nih kok kerja terus kok tidak pernah olahraga, terus tiba-tiba kok olahraga lari 100 kilo begitu, ya wassalam jadinya. Nah itu kenapa harus membiarkan tubuh itu beradaptasi. Jadi Mungkin kita main di jarak yang 1 kilo dulu, atau mungkin terlalu berat kita main di 500 meter dulu, besok bertahap, karena adaptasi tubuh itu real. Atau lebih ke olahraga yang ya olahraga juga kan nanti dibedakan dari intensitasnya, intensitas rendah, sedang ataupun tinggi. Nah WHO saja merekomendasikan untuk aktivitas fisik di pandemi ini dilakukan dengan intensitas yang ringan atau sedang, yang mungkin dilakukan bisa di dalam rumah, tidak harus ke luar rumah.
karena esensinya kan lagi pandemi gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita olahraga tapi ujung-ujungnya malah bergerombol juga kan ya nyusah-nyusahin diri nambah-nambahin kita beresiko terpapar gitu kan. Terus ini juga ada pertanyaan dari Putra. Iya, ini ada pertanyaan. Putra siapa nih? Wah, nggak tahu nih. Pokoknya Namanya ada Putra deh. Siregar yang punya PS Store nih. Bukan. Bukan dong. Jadi pertanyaan gini, selamat malam. Ini malam. Oh, selamat malam. Saya mengalami patah tulang lengan radius tangan kanan dan dilakukan pemasangan pen. Usia penyembuhan sudah 1 bulan. Saya ingin bertanya, apakah saya bisa mengangkat beban berat setelah sembuh nanti? Soalnya saya bekerja di alat berat. Terima kasih. Oke. Dia udah 1 bulan Dia kerja tapi nggak masih angkat dosa. pemasangan pen ya, masih Iya. pemasangan flat and screw kalau kita. Apakah dia bisa ngangkat beban berat? Ya bisa. Apalagi kalau umurnya masih 24 tahun. Tadi Di bawah. dia nyebutin nggak itu umurnya berapa? Adik Enggak, kakak dia sekarang. cuma nanya ya. Tapi kalau umurnya masih di bawah 40 tahun mungkin dia masih berpeluang untuk itu dengan syarat setelah lepas pen atau sebelum nanti pelepasan pen dia tetap melakukan apa yang diinstruksikan untuk dari fisioterapi untuk program rehabilitasinya, karena itu masuk tahap tadi saya bilang ada 4 aspek. Salah satunya ada tahap fase rehabilitasi, itu pemulihan, dimana karena percuma ketika dia sembuh tapi tidak ada program rehabilitasinya, ya sembuh. Orang kalau habis dioperasi kayak begitu pasti akan jadi lemah gitu kan. Ketika dia mau balik ke aktivitas yang angkat berat dan dia tidak pernah mendapatkan program rehabilitasi, tentu tubuhnya tidak mampu untuk mengangkat berat itu. Untuk itu fisioterapi masuk di ranah fase rehabilitasi itu untuk membuat program-program rehabilitasi apa yang nantinya mampu meningkatkan kekuatan ototnya, meningkatkan lingkup gerak sendinya untuk bisa melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya. Oh begitu, oke sudah. Ini Perempuan ya tadi ya, namanya siapa? Putra. Putra. Soalnya ini fotonya kayaknya perempuan. Putra tuh laki-laki. Ini foto Dia siapa mungkin kali dia ini? mau pacar. Oke gitu, mungkin berhubung dengan waktu, mungkin pertanyaan bisa menulisnya di kolom komentar. Kalau teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang teman-teman pengen bertanya, atau bisa langsung konsultasi langsung ke siapa? Oh, bisa. Bisa mengenalkan IG-nya atau Kakak Kiki. Nanti bisa konsultasi lewat WhatsApp, linknya nanti bisa di Instagram saya @kakakvisio. Nanti ada link konsultasinya di sana. Nanti saya bisa secara privat mendengarkan keluhan dan memberikan saran-saran mungkin yang Aduh, bisa secara privat ini bahaya. ya, karena memang esensinya seorang tenaga kesehatan memberikan konsultasi itu menjaga kerahasiaan dari pasiennya. Iya. Tidak Tetap boleh saja kita ya. mengekspos itu kan aib ya. Tapi itu memang dasarnya itu adalah ranah privasi dan Ada tutupin lagi. Oke, kalau begitu nanti untuk akun IG-nya kita taruh di deskripsi ya. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share kepada teman-teman kalian, karena kalau misalnya Kalian tidak bagikan, ya kena pukul saja ya. informasi-informasi yang kita berikan ini tidak bisa bermanfaat, sampai ke tidak bisa teman. sampai ke teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya. Dadah. Sabar.